Oke, mari kita sama-sama kembali ke masa lalu. Jauh sekali ke sebuah daratan yang terbelah, sebuah semenanjung yang penuh dengan konflik. Kita akan menyelami periode 30 tahun yang luar biasa kacau, penuh dengan perang, pengkhianatan, tapi di ujungnya justru dari puing-puing kekacauan inilah, cikal bakal negara Spanyol modern mulai terbentuk. Coba bayangkan, sebuah panggung besar, di sana ada sebuah kekaisaran megah yang tiba-tiba runtuh. Ada seorang raja yang masih anak-anak duduk di singgasana tanpa daya. Lalu ada seorang pengungsi yang terusir dari rumahnya, tapi kelak takdirnya akan mengubah dunia. Dan yang paling menarik, ada seorang tentara bayaran yang nekat, yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Ini bukan fiksi, ini adalah kisah nyata Spanyol di abad ke-12. Sebuah drama epik tentang bagaimana sebuah tatanan baru lahir dari kekacauan total. Perjalanan kita akan melintasi 3 dekade yang sangat menentukan. Kita mulai di tahun 1147, saat sebuah kekaisaran besar tiba-tiba ambruk. Dari sana, kita akan melihat bagaimana kekacauan ini melahirkan pahlawan tak terduga, seorang tentara bayaran legendaris. Dan puncaknya kita akan sampai di tahun 1177, di mana sebuah momen penting akhirnya menarik garis pertempuran baru yang akan membentuk masa depan semenanjung ini untuk selamanya. Nah, titik awal dari semua drama ini adalah tahun 1147. Ini bukan sekedar angka di kalender ya, ini adalah tahun di mana fondasi kekuasaan di semenanjung Iberia retak, lalu hancur berkeping-keping. Dan kehancuran ini meninggalkan sebuah kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya yang siap diperebutkan oleh siapa saja yang cukup berani atau cukup nekat. Begini ceritanya, jauh di seberang lautan, di Afrika Utara, ada sebuah kekuatan baru yang lagi naik daun, namanya Kekhalifahan Al-Muwahhidun. Mereka ini kelompok yang lebih fanatik dan fundamentalis. Nah, mereka melihat penguasa Spanyol Muslim saat itu, yaitu dinasti Almoravutun, sebagai penguasa yang sudah lemah, korup, dan menyimpang. Puncaknya terjadi saat pasukan Almohadun menyerbu Marrakesh, ibu kota Almoravitun, dan mereka menghancurkan kekuasaan dinasti itu sampai ke akar-akarnya. Jatuhnya Marrakesh ini bukan cuma sekedar kekalahan biasa di Afrika. Peristiwa ini ibarat memenggal kepala seekor naga raksasa. Akibatnya, tubuh naga itu, yaitu wilayah kekuasaan Almoravitun di Spanyol yang kita kenal sebagai Al-Andalus, mendadak jadi yatim piatu. Mereka terputus total dari pusat komando dan tiba-tiba tanpa pemimpin. Kekosongan kekuasaan ini kan ibarat bau darah di air bagi para predator. Di utara, raja-raja Kristen seperti Alfonso I dari Portugal langsung melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka bergerak cepat dan berhasil merebut kota pelabuhan super strategis Lisbon. Sementara itu, di selatan, para penguasa kota-kota muslim yang tadinya tunduk pada Almorabiton, kini satu persatu mendeklarasikan kemerdekaan. Semenanjung Iberia dalam sekejap berubah jadi papan catur raksasa yang kacau balau. Tapi, jangan bayangkan runtuhnya satu kekuasaan besar itu langsung membawa kebebasan. Oh, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan yang brutal dan liar. Setiap kota, setiap kerajaan kecil, sekarang harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Caranya, ya dengan membentuk aliansi-aliansi aneh, bahkan dengan musuh bebuyutan, hanya demi bisa melihat matahari terbit keesokan harinya. Dan ironisnya, perpecahan ini terjadi di kedua belah pihak. Di utara, kerajaan-kerajaan Kristen yang seharusnya bersatu malah saling berperang setelah Kaisar Agung mereka, Alfonso VII meninggal. Kerajaan Kastilia, salah satu yang terkuat, jadi sangat lemah karena rajanya masih bocah. Nah, di selatan, lebih aneh lagi. Kota-kota Muslim yang baru merdeka ini justru terpaksa membayar upeti dan meminta bantuan musuh mereka, yaitu raja-raja Kristen, untuk melindungi diri dari ancaman faksi Muslim lainnya. Ini benar-benar era di mana kawan hari ini bisa jadi lawan besok. Di tengah semua intrik politik dan perebutan kekuasaan para raja ini, siapa yang paling menderita? Tentu saja rakyat biasa. Perasaan putus asa mereka terekam dengan sangat jelas dalam tulisan seorang rabi Yahudi bernama Maimon ben Joseph. Ketika pasukan Al-Muwahhidun yang fanatik itu mulai mendekati kotanya, Cordoba, dia menulis tentang lautan perbudakan yang seolah siap menelan komunitasnya. Tulisan ini dibuat tepat sebelum dia dan seluruh keluarganya terpaksa kabur dari rumah untuk menyelamatkan nyawa. Tapi, luar biasanya, justru dari tragedi pribadi inilah lahir seorang jenius. Anak laki-laki Maimon ben Joseph yang ikut melarikan diri itu, kelak akan dikenal di seluruh dunia dengan nama Maimonides. Dia tumbuh menjadi salah satu filsuf, cendekiawan, dan tabib paling berpengaruh sepanjang abad pertengahan. Pengalaman pahitnya sebagai seorang pengungsi inilah yang justru membentuk pemikiran dan karya-karya besarnya seumur hidup. Nah, di zaman yang serba tidak pasti, di mana hukum seolah tidak ada artinya, muncullah tipe manusia baru, para petualang oportunis, dan tidak ada satu orang pun yang lebih mewakili semangat zaman ini selain seorang tentara bayaran asal Portugis bernama Geraldo si Pemberani, atau dalam bahasa aslinya, Geraldo sem Pavor.
Kisah hidup Geraldo ini seperti ringkasan sempurna dari era itu. Dia memulai karirnya sebagai penjahat biasa, lalu mengumpulkan pasukan pribadinya sendiri. Dengan taktik gerilya yang sangat nekat dan berani, dia berhasil merebut beberapa kota dari tangan Almohadun. Tapi, kesuksesannya ini justru jadi bumerang. Dia menjadi begitu kuat sampai-sampai raja-raja Kristen dan penguasa Muslim sama-sama melihatnya sebagai ancaman. Dan bisa ditebak, pada akhirnya dia dikhianati oleh sekutunya sendiri dan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang dia coba lawan. Menjelang tahun 1172, Khalifah Al-Muwahhidun yang baru Yusuf I sudah muak melihat kekacauan di Spanyol. Dia merasa sudah waktunya untuk menunjukkan siapa penguasa yang sebenarnya dan memulihkan ketertiban. Dengan ambisi itu, dia mengumpulkan pasukan yang sangat besar, menyeberang ke Semenanjung, dan siap untuk melibas semua perlawanan, baik dari sisa-sisa penguasa Muslim lokal maupun kerajaan-kerajaan Kristen. Dia mendarat di Spanyol bukan dengan main-main. Dia membawa kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya, 20.000 tentara. Ini adalah pesan yang sangat jelas untuk semua orang di Iberia. Era perpecahan sudah berakhir, dan kekuasaan Almohadun akan ditegakkan dengan ujung pedang. Akan tetapi, target pertama sang khalifah, sebuah kota Kristen kecil bernama Huete, ternyata menjadi batu sandungan yang fatal. Pengepungan itu benar-benar bencana dari awal sampai akhir. Sang khalifah sendiri kabarnya lebih banyak santai di tendanya daripada memimpin langsung. Pasukannya, yang merupakan campuran dari berbagai suku dari Afrika dan Spanyol, tidak punya kekompakan sama sekali. Dan puncaknya, saat para pembela kota hampir menyerah karena kehabisan air, tiba-tiba turun badai besar yang secara ajaib mengisi kembali waduk-waduk mereka. Seolah-olah alam semesta sendiri tidak merestui invasi ini. Akhirnya, ketika sampai kabar bahwa pasukan bantuan dari Raja Alfonso ke-8 sudah mulai mendekat, pasukan Almohadun yang sudah patah semangat itu pun memilih untuk mundur. Bayangkan, invasi raksasa yang tujuannya menaklukkan seluruh Iberia berakhir bukan dalam pertempuran epik, tapi dalam sebuah kemunduran yang memalukan. Mereka pulang dengan tangan hampa. Kegagalan Almohadun di Huete ini mungkin bukan kekalahan militer yang telak, tapi dampak psikologisnya luar biasa besar. Bagi kerajaan-kerajaan Kristen yang selama ini sibuk saling bertikai, peristiwa ini seperti sebuah lonceng alarm yang membangunkan mereka. Mereka sadar bahwa ada ancaman besar di luar sana, tapi mereka juga sadar bahwa ancaman itu ternyata tidak tak terkalahkan. Coba kita lihat, transformasi yang terjadi hanya dalam 30 tahun. Di tahun 1147, baik kekuatan Muslim maupun Kristen sama-sama terpecah belah, saling serang. Perbatasannya pun kacau. 3 dekade kemudian, situasinya berbalik 180 derajat. Kekuatan Muslim memang sudah terkonsolidasi di bawah Almohadun, tapi sebagai respons, kerajaan-kerajaan Kristen yang tadinya saling benci, kini justru bersatu. Akhirnya, sebuah garis pertempuran yang jelas pun terbentuk. Ini adalah momen yang sangat krusial. Untuk pertama kalinya dalam satu generasi, kelima raja Kristen di Semenanjung itu berhenti saling menyerang. Lewat serangkaian perjanjian, aliansi strategis, bahkan ikatan pernikahan, mereka berhasil membentuk sebuah front persatuan. Mereka sadar musuh bersama mereka sudah jelas dan mereka harus menghadapinya bersama-sama atau mereka akan dihancurkan satu persatu. Jadi, apa kesimpulannya? Periode kekacauan selama 30 tahun itu memang sudah berakhir. Tapi, sebagai gantinya, Semenanjung Iberia kini terbelah menjadi 2 blok kekuatan raksasa yang saling berhadapan dengan tegang. Panggung telah disiapkan untuk sebuah konflik yang jauh lebih besar. Sebuah pertempuran kolosal yang pada akhirnya akan menentukan nasib Spanyol. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang besar akan terjadi, tapi kapan perang itu akan meletus.